energik sekali, saya tahu betul nih ya. Beliau adalah dari TK Dharma Wanita Mardisiwi, Kecamatan Sumberjo. Selamat pagi, Bunda Siti. Ha. Oke, selamat pagi, Pagi Bunda. Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bunda Siti hari ini, Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, sehat ceria. nggak kalah dengan siswanya. Terima kasih Bunda ya, semoga sehat selalu. Dan berikutnya kita sapa dulu dari perwakilan Himpauti. Kali ini beliau adalah salah satu guru ya yang hari ini juga akan siap sharing dengan kita semua di ruangan ini. Kita sapa dulu Bunda Nani Rahayu Wulandari. Selamat pagi Bunda, Assalamualaikum. Selamat pagi Kak Sela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya di sana ya. Alhamdulillah sehat Kak Sela. Alhamdulillah. Ini Bunda panggilnya apa? Bunda Nani ya. Ya, Bunda Iya. Nani ini dari perwakilan kelompok bermain ya. KPIT Mutiara Hati Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Iya. Nah, hari ini Betul. temanya kita akan bicara bareng-bareng ya. Ngobrol atau jengker santunya tentang yang saat ini lagi berjalan yaitu strategi penerimaan peserta didik baru selama pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh siapapun itu yang mendukung acara ini. Ada yang ngasih pulsa, ada yang ngasih bingkisan, macam-macam lah. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh yang mendukung, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Ya alhamdulillah rezeki anak soleh mungkin ya tiba-tiba pulsa masuk ke Kak Sela ini. Ya terima kasih dukungannya ya agar acara ini lancar berkah dan sekedar informasi pada seluruh pemirsa yang di rumah setiap hari ya tiap hari yang nonton ya per hari ini rata-rata yang nonton di atas 3.000 ya bayangkan ya itu jadi profiling lembaga masing-masing IGTKI maupun Himpauti bahwa Anda sudah ditayang ditonton sebanyak 3.000 satu hari itu ya Bunda. Nanti kalau seminggu tinggal dikalikan. Nah itulah fungsi kami dari komunitas blogger mengangkat lembaga Anda agar lebih terkenal. Sehingga kami dari komunitas blogger ini banyak dijapri nih. Dari Bojonegoro maupun luar Bojonegoro. Kak Pripon kalau lanjut temanya ya monggo silakan. Kami pada intinya siap memfasilitasi teman-teman semua dari Himpauti, IGTKI maupun siapapun yang mau membuat acara seperti ini ya. Insya Allah kami siap. Nah biar nggak lama-lama langsung aja hari ini kita akan bahas ya. Yang pertama nanti saya akan kasih kesempatan beliau ya kita akan cerita dulu dari Bunda Siti nih kayaknya ini cerita ini ya cengkernya cerita ini ya. Kita akan ngobrol bagaimana di TK Mardisiwi ini TK Dharma Wanita Mardisiwi itu dalam strategi pengelolaan peserta didik ini ya. Monggo Bunda 10 menit seperti biasanya ya. Profil pribadi, profil lembaga, kemudian tema utama. Langsung aja Bunda, waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya. Dan teman-teman yang dari nonton WA, nonton dari Facebook maupun YouTube, silakan Anda komentar, kasih lope-lopenya di situ yang nonton di Facebook ya, biar kita pantau dari mana aja nih sambil absen, komen, lembaga mana, langsung Anda komen, ketik aja di live komen dan siap-siap nanti siapa tahu ada kejutan di tengah-tengah, langsung ya. Monggo Bunda Siti, kita serahkan pada Anda, silakan. Oke, oke. Terima kasih Kak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Bupati Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Korwil beserta pengawas TK SD di Kecamatan Sumberjo, serta yang saya hormati Ibu Ketua IGTKI serta Ketua Himpauti, mitra kerja kami,
serta pemirsa dimanapun Anda saat ini berada yang saya hormati pula juga bunda-bunda PAUD formal maupun PAUD non formal yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita bisa ketemu di sini masih dalam acara yang sama, yaitu Jengker Sentui bersama Petir Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Solawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tak kenal maka tak sayang, Kak. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Asia. Saya dari Lembaga TK Dharma Wanita Madisiwi, Kecamatan Sumberjo. TK Dharma Wanita Madisiwi, Kecamatan Sumberjo ini sudah berdiri sejak tahun 1961. Kak Sela belum lahir nih kayaknya. Nah, sekarang sudah 59 tahun, sudah tua berarti Kak ini TK saya. Untuk ya, yang mendirikan TK Dharma Wanita Madisiwi ini adalah GOW. Apa? Yaitu para ibu-ibu istri pegawai negeri di Kecamatan Sumberjo pada waktu itu. Sedangkan letak atau tempat TK Dharma Wanita Madisiwi adalah 100 meter dari perempatan Kecamatan Sumberjo ke utara, tepatnya depan kantor Kecamatan Sumberjo, sebelahnya SD Negeri 1 Sumberjo, di Jalan Sikatan nomor 352 Sumberjo. Nggak usah pakai Mbah Google, Kak. Semua sudah tahu dan mudah dijangkau. Murid kami ada 108 siswa A dan B. Suaranya agak putus-putus, Bu. Kemudian guru kami ada 6 guru. Putus-putus, Kak? Ya, mungkin ya. Guru kami ada internetnya 6, Kak. sedang down ya. PNS 2, Enggak apa-apa, lanjut aja, Bu. 4. Lanjut aja. Oke. Kemudian prestasi, alhamdulillah ya Kak, untuk TK Dharma Wanita Madisiwi ini kalau lomba di kecamatan sering juara 1 Kak, sampai diiri teman-teman. Kemudian untuk lomba di kabupaten pernah juara 3 HAN sekabupaten Bojonegoro, tari kreasi baru ciptaan guru. Kemudian juara untuk prestasi guru pernah juara 1 lomba mendongeng sekabupaten Bojonegoro, juga pernah juara 3 pembuatan media pembelajaran sekabupaten Bojonegoro. Kemudian untuk murid kami tidak hanya dari Kecamatan Sumberjo, Kak, tapi ada yang dari kecamatan lain yang berdekatan dengan Kecamatan Sumberjo seperti Kanor, Balen, Dongadem, Borno, itu ada Kak dari selain dari Kecamatan Sumberjo, ada yang sekolah di TK kami. Kemudian kami ada kenal untuk internal, kami mengutamakan keagamaan atau religius, membiasakan anak tiap pagi sholat duha, kemudian siang sebelum pulang jam 12 kita sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah bersama-sama, serta wajib menghafal surat-surat pendek setiap hari. Kemudian eksternalnya, untuk eksternal Kak, internalnya masih banyak Kak ini. Ada mendongeng kami bermitra dengan yatim mandiri dari Bojonegoro Kak. Di situ ada orang-orang yang luar biasa mendongengnya di dalam situ. Juga Kak Ruby, Kak Jumhan, gantian Kak.
Kemudian musik, ada tari, kemudian melukis, kami jadi sebagai ekstrakurikuler. Kemudian untuk ke eksternal ini kegiatan kami sesuai dengan puncak tema, Kak, yaitu ada outbound, rekreasi, selain itu puncak tema sesuai dengan tema yang kami laksanakan. Kemudian kami banyak menggait mitra kerja untuk keberhasilan lembaga kami, Kak. Mitra kerja kami pernah dengan JTV, kemudian kantor-kantor terdekat, kemudian pemadam kebakaran, banyak, Kak, tidak bisa kami sebutkan, Kak, ya. Untuk komite, yayasan, kemudian masyarakat setempat selalu bersinergi dan bekerja sama untuk kelancaran dan keberhasilan lembaga kami. Kemudian sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang PPDB, bukan PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Nah, di dalam penerimaan peserta didik baru ini di masa pandemi ini, strategi kami mengacu dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Nah, pertama kali yang saya sampaikan, Kak, ini di dalam pasal ini, pasal 2, itu ada prinsip-prinsip PPDB-nya, Kak, yaitu non-diskriminatif. Alhamdulillah lembaga kami dari kalangan bawah sampai kalangan atas ada, kemudian dari muslim sampai non-muslim juga ada, campur-campur, Kak, semua ada di sini. Kemudian objektif, benar-benar data itu ada pada lembaga kami dan data tidak pernah kami manipulasi. Dan kita transparan bahwa anak-anak itu tahu bahwa anak ini betul-betul usianya 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun. Kalau kita ketahuan di situ 3 tahun berarti kita taruh di kelompok bermain. Kemudian kalau sudah 4 tahun lebih berarti kita masukkan di kelompok A. Akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Berkeadilan, Kak, kita semua guru tidak pernah pilih kasih. Semuanya adalah murid kita. Kemudian di pasal 4 bahwa tentang persyaratan PPDB itu usia 4 sampai 5 tahun itu masuk di kelompok A, kemudian 5 sampai 6 tahun di kelompok B. Nah, pertama yang kami lakukan, Kak, strateginya membuat kepanitiaan PPDB. Nah, yang ini melibatkan komite, yayasan, kepala sekolah, guru, serta pengurus inti paguyuban. Setelah itu kita membagi tugas masing-masing ini, kemudian kita membuatkan SK, dan SK itu setelah itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, orang-orang inilah yang sangat penting untuk membantu keberhasilan untuk memenuhi target yang kita harapkan. Tentunya untuk kepala sekolah sudah tahu berapa target peserta didik pada tahun ini yang harus kita terima, disesuaikan dengan anak didik di TK Mandiri Siri itu berapa, kita sesuaikan dengan kebutuhan, jangan melebihi batas. Nah, itu, Kak, yang setelah itu di masa pandemi ini peran serta
wali murid serta semuanya ini sangat-sangat amat kita butuhkan. Karena untuk kita kan ruang gerak kita terbatasi ya pemirsa. Selain itu, kalau kita bekerja sama, insya Allah untuk suatu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Seperti pandemi ini, kalau kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan, insya Allah akan segera selesai. Untuk PPDB juga seperti itu, kita harus bekerja sama dengan semua pihak yang telah kami tugaskan tadi, terutama ini wali murid yang biasa woro-woro di lingkungan masing-masing, yang biasa gepok tular, yang biasanya yang jengkeran. Nah, itu bisa mempromosikan mungkin lembaga kami di lingkungan masing-masing, mungkin di teman-temannya, mungkin sobatnya, atau bagaimana caranya seperti itu Kak untuk strategi di penerimaan peserta didik di musim musim atau COVID ini. Ya, setelah itu Kak, kita tidak hanya dari mulut ke mulut, kita juga pakai, udah keren Kak sekarang, pakai Facebook ya pemirsa ya, karena teman-teman semuanya tentu sudah Facebook, soalnya sekarang guru TK itu sudah semakin canggih untuk pemakaian Facebook, luar biasa sekali untuk guru TK. Tepuk tangan untuk guru TK, baik yang berada di Kabupaten Bojonegoro maupun yang berada di luar Kabupaten Bojonegoro. Semuanya luar biasa. Kemudian kami juga lewat WA Group. Nah, WA Group juga kami butuhkan untuk memenuhi target atau untuk membantu kelancaran penerimaan peserta didik yang kami lakukan. Demikian Kak untuk paparan kami. Mohon untuk pemasukan dari teman-teman semuanya untuk lebih baiknya lembaga kami. Kemudian kurang lebihnya bila ada kesalahan atau kesamaan apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Ternyata PAUD sekarang sudah move on dari ketertinggalan, sudah pakai media-media online ya untuk strategi penerimaannya. Luar biasa Bunda ya, kegiatan-kegiatan PPDB-nya ya. Sebelum tak lanjutkan dulu ya, sejauh ini Bunda Siti, apakah target yang diinginkan dari Mardisiwi sudah tercapai atau belum, atau bagaimana Bunda? Terima kasih Kak, alhamdulillah malah melampaui batas Kak. Melampaui batas maksimal ini untuk TK Mardisiwi muridnya. Gedungnya ini kurang memadai Kak. Mungkin ada yang mendengarkan atau yang mendengarkan suara saya mungkin akan memberi bantuan untuk gedung saya. Saya terima Kak. Siapapun terima kasih. yang mau Alhamdulillah berarti ya Bu saya, sudah Kak, tercapai ya target dari PPDB-nya ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya Kak, ya. Luar biasa. Selamat Bunda ya. Tinggal menata berikutnya ya. Oke. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ini mohon maaf pemirsa, kayaknya sinyal di daerah Bunda Siti ini agak terganggu hari ini. Nggak seperti biasanya ini kayaknya. Ini jam sekian kadang-kadang ya, mohon maaf. Di area Bojonegoro banyak bandwidth yang turun ya. Oke, baik. Whatever artinya tadi semua udah nerima sharing-sharing beliau luar biasa. Dan satu lagi ini dari sisi barat Bojonegoro, kalau tadi sisi timur ya ini lengkap ya, dari timur kemudian kita akan menuju ke barat nih, daerah Kalititu nih, Pripun kegiatan PBDB di KBIT Mutiara Hati Kalititu. Monggo Bunda, waktu dan layar seperti biasa 10 menit maksimal kami serahkan.
Oke, terima kasih sebelumnya Kak Sela. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini. Perkenalkan, saya tadi ya yang sudah dikenalkan Kak Sela juga. Saya Bu Nani, dan karena kita masih dalam suasana Syawal ya ini, maka izinkan saya menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman pemirsa yang saat ini sedang bergabung bersama blogger Bojonegoro, IGTKI Kabupaten Bojonegoro, dan juga Himpaudi Kabupaten Bojonegoro. Bahagia sekali ya kita hari ini. Saya di sini selaku Kepala Sekolah KBIT Mutiara Hati yang hari ini sangat berbangga ya, karena sudah dipercaya oleh teman-teman dari Himpaudi Kabupaten Bojonegoro untuk mewakili ya dan bersama berbagi ilmu di acara ini. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan profil lembaga kami, mulai dari berdirinya ya. Lembaga kami berdiri pada tahun 2007 yang diawali oleh berdirinya kelompok bermain. Kemudian pada tahun 2008 alhamdulillah TK-nya juga menyusul berdiri juga. Dan selain di bawah naungan Dinas Pendidikan, lembaga kami juga berada dalam naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau JSIT Indonesia. Dan lembaga kami juga merupakan salah satu sekolah SBB di wilayah Bojonegoro ya. Pernah berkesempatan magang di IHF Depok pada tahun 2016 ya. Jadi di sana kami belajar tentang PABK dan pernah mewakili sekolah SBB yang menjadi target program ExxonMobil di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Di Lomba ISDA pada tahun 2018. Waktu itu juara 2 ya. ExxonMobil mendapatkan penghargaan emas. Jadi yang mendapatkan penghargaan emas ExxonMobilnya. Alhamdulillah sudah terakreditasi A pada tahun 2018 lalu. Selain ada layanan KB, ada juga TK dan juga layanan TPA. Halo? Halo, Kak Sela? Ya, Bunda, lanjut Bunda. Masih dengar ya? Masih mantau. Oke, Ya, lanjut Kak nanti Sela. sudah diatur Siap, sama siap. tim, tenang, Oke. tenang. Tuh. Itu sekilas tentang lembaga kami ya. Dan hari ini sesuai dengan tema yang akan kami sampaikan dan sharing di sini, yaitu tentang strategi PPDB selama masa pandemi di lembaga KBIT Mutiara Hati. Halo pemirsa FB dan YouTube, ini kami sharing tentang PPDB yang ada di lembaga kami, tentang pendaftaran peserta didik baru atau PPDB di lembaga kami tahun ini dengan menggunakan sistem online. Dan sebenarnya ini kali pertama ya kami memakai cara online, yang sebelumnya kami pakai cara konvensional, cara jadul yang belum move on katanya Kak Sela tadi ya. Yaitu orang tua datang ke lembaga, kemudian mendaftarkan putra-putrinya sambil mengisi formulir secara langsung. Dan ketika kami memakai PPDB secara online ini, alhamdulillah hasilnya sesuai dengan target yang diharapkan. Kenapa kami menerapkan pendaftaran secara online? Tujuannya adalah untuk mempermudah orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di KB Mutiara Hati Kaltidu. Jadi cukup dari rumah saja sudah bisa mendaftarkan putra-putrinya dengan mengisi link yang sudah kita bagikan. Itu caranya ya. Pendaftaran online yang kami buka, yang kami laksanakan maksudnya, mulai kami buka pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020. Adapun media yang kami gunakan untuk menyebarluaskan informasi PPDB adalah melalui media sosial ya, seperti Facebook, WA, Instagram, dan juga website lembaga. Dan sampai saat ini pendaftaran belum kami tutup ya, karena masih ada orang tua yang berminat ya, masih berminat mendaftarkan putra-putrinya di lembaga kami.
Sebenarnya kami selalu memulai pendaftaran ini dari awal waktu, karena ada beberapa alasan dan pertimbangan ya tentunya. Yang pertama, karena sudah ada yang inden sebelum kami membuka PPDB. Kenapa kok harus inden? Karena lembaga kami tidak pernah memasukkan anak didik baru di tengah-tengah ajaran tahun baru ya, kecuali alasan tertentu, misalkan anak guru dewe gitu ya. Itu baru kita terima. Di lembaga kami anak-anak tidak ditunggui orang tuanya, jadi mereka harus mandiri. Begitu. Ketika proses belajar mengajar, jadi orang tua tidak ada ya di lembaga. Orang enek macan-macan mama cantik ya yang menunggu di teras-teras sekolah atau di pintu gerbang, itu tidak ada. Jadi anak-anak benar-benar mandiri di situ. Jadi SOP di lembaga kami, orang tua pagi mengantar sampai pintu gerbang, terus pulangnya dijemput gitu ya. Seperti itu. Biar anak-anak benar-benar mandiri. Dan kalau semisal sudah terkondisi seperti itu, kok tiba-tiba ada yang baru masuk di tengah-tengah tahun ajaran baru. Wah, itu ya. Itu yang bikin bubrah ya, bikin ambiar. Karena andaikan satu anak saja yang nangis, maka semua satu ruangan itu akan juga ikut nangis ya. Jadi itu kenapa alasannya kami tidak memasukkan anak didik baru di tengah-tengah tahun ajaran itu. Dan yang kedua, dengan PPDB jauh-jauh hari, itu sangat membantu pengadministrasian data. Ya. Kalau kita buka pendaftaran pas pada waktu bulan Juli, itu musimnya PPDB ya, teman-teman ya. Jadi ceritanya kalau anak-anak sudah masuk di bulan Juli, awal pertama masuk di tahun ajaran, secara otomatis kita tidak mungkin akan ngurusi administrasi anak-anak yang mulai dari formulir pendaftaran, persyaratan pendaftaran, ada KK, KTP orang tua, akte kelahiran, ya. Karena sudah disibukkan dengan kegiatan awal bersama anak-anak tadi. Jadi fokus kita sudah ke anak-anak. Apalagi kalau kita ya lembaga PAUD itu awal-awal masuk mesti anak-anak akan ribet gitu ya. Jadi tidak sempat lagi kita mengurusi administrasi. Padahal selang beberapa minggu saja kita sudah harus entry data di Dapodik. Ya. Kalau data belum terkumpul, maka kita tidak bisa mengisi data tersebut dengan lengkap. Itu juga dari pengalaman pribadi ya, pengalaman lembaga kami. Dan yang ketiga, kita butuh mengklasifikasikan anak sesuai dengan target kita. Misalkan kelas mau dibagi sesuai tingkat usia atau apa yang sudah kita maksudkan ya. Tentu saja mengklasifikasikannya itu juga butuh waktu kan. Ya, jadi nggak bisa singkat ya, anak masuk langsung kita bisa menata kelas seperti itu. Jadi itu alasannya ya, kenapa kita melaksanakan PPDB itu lebih awal. Dan untuk ini pendaftaran yang kami laksanakan secara online, responnya sangat luar biasa ya. Ada sekitar 1.460-an responden yang mengunjungi PPDB yang sudah kami unggah di website KB TKIT Mutiara Hati. Pemirsa bisa mengunjungi website kami juga dengan alamat mutiarahatikalipidu.sch.id atau bisa juga melihat Facebook Mutiara Hati Bojonegoro. Di situ nanti pemirsa akan melihat banyak sekali foto-foto kegiatan lembaga kami yang sudah kami unggah di situ. Silahkan dikunjungi ya pemirsa. Oke. Dengan sistem online ini, sebenarnya tidak hanya memudahkan PPDB lembaga saja ya. Namun bisa juga menaikkan branding lembaga ya. Dengan banyaknya netizen yang mengunjungi website, tentu saja itu akan membantu memperkenalkan lembaga kita ya kepada masyarakat luas yang semula tidak kenal maka tak sayang.
Jadi setelah lembaga kami jadi mengetahui lembaga kami ya, jadi terus sayang dan berkenan menitipkan putra-putrinya di lembaga kami. Ya, seperti itu. Yang semula katanya, oh Lembaga Mutiara Hati, katanya, nah hanya sekedar katanya-katanya saja. Jadi bisa melihat langsung ya, melihat langsung foto-foto kegiatan yang sudah di-share di akun sosial lembaga kami, seperti itu. Dan sampai saat ini ada sekitar 86 responden yang sudah mengisi data link PPDB di website kami. Jadi ada 72 di antaranya sudah sampai proses wawancara dan juga observasi anak, dan sisanya dari data itu baru mengisi data link di PPDB kami. Nah, seperti itu. Jadi selama pandemi ini kegiatan PPDB di KB TKIT Mutiara Hati tidak mengalami kendala ya, alhamdulillah. Apresiasi ya buat tim huru hara, tim panitia yang terkadang sampai malam berlemberiak, nggak peduli itu bulan puasa. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman panitia PPDB di KB TKIT Mutiara Hati. Terima kasih atas kerja keras dan ikhlasnya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan atas apa yang sudah diusahakan bersama ya. Amin. Ya, tuh. Perlu kami sampaikan sebelum pandemi datang, kita melaksanakan PPDB secara langsung ya. Jadi orang tua datang ke lembaga untuk mendaftarkan dan kemudian akan dijadwalkan untuk pelaksanaan wawancara dan observasi anak didik. Tujuan wawancara itu sendiri adalah untuk ini ya, memastikan kebenaran data yang sudah diisi di dalam formulir pendaftaran tadi yang sudah diisi orang tua. Yang poinnya tentang riwayat kehamilan ibu, ada riwayat kelahiran anak ya, termasuk juga proses kelahiran dan juga pasca kelahiran. Karena data ini akan sangat membantu deteksi tumbuh kembang anak ketika anak-anak nanti masuk ke sekolah. Begitu. Ada juga lembar kuesioner yang sudah kami siapkan dan harus diisi orang tua untuk mengukur opini masyarakat tentang lembaga kami. Begitu. Dan tujuan observasi anak didik yang kami lakukan adalah untuk mengamati, jadi diamati perkembangan anak mulai dari fisiknya, sosial, emosional mereka, dan juga perilaku anak. Apakah sudah sesuai dengan perkembangan usianya ataukah belum? Nah, itu yang menjadi dasar kenapa observasi harus dilakukan. Hal ini juga dapat membantu kita sebagai guru untuk mengetahui apakah si anak itu anak spesial ataukah anak-anak berkebutuhan khusus. Itu fungsinya observasi ya. Kenapa observasi dilakukan di lembaga kami. Gitu. Dan setelah wawancara serta observasi itu kami laksanakan, ada sesi selanjutnya. Biasanya kami melakukan atau mengadakan kegiatan prasekolah, yang mana anak-anak masuk bersama orang tua dan melakukan kegiatan bersama, gitu. Ditemani oleh guru-guru, gitu ya. Saat kegiatan tersebut, para guru akan mengamati hubungan kelekatan orang tua dengan anak dan dukungan orang tua terhadap perkembangan anak. Ya, di situ akan tampak. Hal itu akan membantu para guru untuk mendeteksi persoalan yang nantinya terjadi pada perkembangan anak ketika anak-anak mulai masuk sekolah dan mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Seperti itu alasannya. Di sesi prasekolah itu, mereka juga akan mendapatkan kesempatan, anak-anak akan mendapatkan kesempatan untuk mengenal kelas baru mereka dan juga guru kelas baru mereka. Seperti itu. Nah, alasan kenapa kami melakukan kegiatan prasekolah tersebut. Dan saat ini ya, karena kondisi sedang pandemi, sehingga ada pembatasan-pembatasan ya,
yang tentunya membuat kami tidak bisa melaksanakan PPDB secara langsung. Jadi panitia juga memutuskan untuk melaksanakan wawancara dan observasi secara online juga. Ya. Jadi yang kami persiapkan di situ sebelum wawancara adalah mencetak data. Jadi cetak data formulir yang sudah diisi oleh calon wali murid, kemudian menyampaikan informasi tentang jadwal pelaksanaan wawancara dan observasi, dan juga menyampaikan format observasi kepada orang tua yang kami kirim melalui WA, sehingga orang tua nanti bisa membantu menyiapkan media untuk observasi di rumah masing-masing. Seperti itu. Untuk pelaksanaannya kami menggunakan WA, fit call ya, karena itu paling sederhana dan semua orang saya yakin punya ya. Jadi menggunakan WA fit call sebagai sarana untuk wawancara online, meskipun tidak seperti wawancara secara langsung, karena ya pastilah terkendala sinyal ya pastinya. Ada naik turunnya sinyal, terus kadang suara juga putus-putus, terus gambar jadi tidak jelas. Itu yang menjadi kendala dilaksanakannya PPDB atau wawancara secara online. Jadi kalau ketika mengalami kendala tersebut, kita harus kembali mengulang kegiatan wawancara dan meminta orang tua untuk kadang mencari tempat jaringan yang bagus. Jadi orang tua harus rela keluar rumah ini. Seperti itu. Sementara kalau observasi kurang maksimal, misalkan anak-anak tidak mau melakukan atau melaksanakan kegiatan yang sesuai arahan dari ustadzahnya, maka orang tua harus melakukannya sendiri. Jadi harus direkam, kemudian dikirimkan ke kami, baru kami proses. Gak lama memang ya, jadi harus sabar. Alhamdulillah PPDB di Lembaga KB TKIT Mutiara Hati sudah bisa dikatakan tuntas ya. Mengapa kami bisa mengatakan itu sudah tuntas? Karena orang tua sudah datang ke sekolah seusai wawancara dan observasi anak didik baru. Kemudian kami memberikan jadwal untuk orang tua datang ke sekolah dalam rangka mengambil seragam dan juga menyelesaikan administrasi. Dan tinggal tunggu kondisi kembali normal. Lembaga sudah siap menyambut siswa baru. Harapannya semoga segera pulih seperti sebelum pandemik ya, sehingga sekolah kembali akan diramaikan oleh anak-anak yang penuh semangat, ceria, itu harapan kami. Itu teman-teman sekilas cerita tentang strategi pendidikan penerimaan siswa baru yang kami lakukan selama masa pandemi COVID ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Kalau kata saya, aja ditiru, aja digugu, tapi iso ditiru gitu. Aja digugu, tapi iso ditiru. Dalam artian, ini bisa dilaksanakan di lembaga teman-teman semua. Namun, tidak harus seperti yang kami lakukan. Bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing lembaga. Ya. Teman-teman bisa menggunakan sosial media yang penjenengan punya. Bisa pakai WA, bisa pakai Facebook, bisa juga pakai Instagram. Ya. Seperti itu. Jadi ya dipunyai. Mantap. Sebagai sarana Kak Sela untuk publikasi. Jadi sarana untuk mengiklan. Kalau istilah bakulan itu kita toko jualan kita gitu ya. Ya. Saya yakin teman-teman semua ini ya, masih lama? Masih ada lagi yang mau disampaikan? Masih ada sedikit ya. Kalau ada yang penasaran dan ingin belajar langsung tentang strategi PPDB yang kami lakukan, bisa langsung datang ke lembaga kami KB TKIT Mutiara Hati dengan alamat Jalan Angkling Darmo, RT 11 RT 2 Kaltidu. Kami siap membagikan pengalaman kami. Lembaga kami pernah juga dikunjungi teman-teman dari PAUD lain ya, pernah juga dari luar Jawa, dari seputar Bojonegoro dan juga Jatim. Ya. Jadi dengan senang hati kita akan sama-sama sharing dan berbagi karena setiap ilmu yang kita bagikan itu insya Allah
Dengan itu Allah akan mengganti dengan ilmu pengetahuan yang lain lagi. Itu Kak Sila. Jadi monggo yang mau datang silakan, pintu lembaga kami akan terbuka lebar. Asal tidak malam hari ya. Ya. Seperti itu Kak Sela. Oke. Terima kasih, luar biasa ya kegiatannya ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saat ini tercapai berapa, Bunda? Ada tadi Kak Sela yang sudah mengisi ada 86 responden yang sudah mengisi data di link kami. Dan 72 diantaranya sudah diproses dan yang selebihnya baru saja mengisi. Ya, seperti itu. 86 ya. 86. Saya catat dulu ini, saya juga punya catatan. Oke, siap. Oke, baik. Oke, pemirsa luar biasa. Demikian tadi Bunda Nani dari KPIT Mutiarati Kalitidu yang sudah sharing ya. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh TK Dharma Wanita Mardisi Sumberjo bagaimana dalam mencapai target PPDB-nya. Dan alhamdulillah TK Mardisiwi sudah tercapai dan Mutiara Hati juga tercapai, tapi tidak menutup ya, masih menerima terbuka tangannya karena kayaknya susah nolak ini kayaknya ini. Iya Kak Sela. Bu Siti, kalau udah tercapai ini, kalau ada yang daftar, Mas nerima boten nih? Sementara ini masih Kak. Oh, nanti kadang kalau gini Kak ya, cerita sedikit Kak ya. Kalau kita tidak terima tidak enak. Ya, kalau ya, diterima ya. Tempatnya Oh ya Kak ya. Iya itu loh Mas saya. Tapi kalau memang dekat-dekat dari situ kami terima Kak. Oh gitu. Tapi gimana Bu? Nanti kalau desak-desakan pripun? Apa orang tua agak protes kira-kira? Kak maaf ya. Seperti kata-kata dalang gak kakean, gak kurang lakon. Nah, kita bisa menggunakan tempat-tempat yang ada, Kak. Yang penting kita bisa melayani anak usia dini dengan senang hati. Kalau kita tidak diterima, mungkin ada perasaan-perasaan yang tidak enak, Kak, untuk wali muridnya. Oh ya, mari aku begini, malah orang diterima nak TK Magis. Kan seperti itu, Kak. Kan tidak enak. Iya, luar biasa. Subhanallah ya. Sebagai memang jiwa seorang ibu itu nggak akan bisa menolak anak-anak yang akan itu. Oke, kita sapa dulu para pemirsa online ya yang sudah mulai dari ujung selatan sampai timur barat nih. Ada pengawal Simpauti Bunda Erwina, Mbak Anita dari GTKI. Wah iya, ini Kutai Timur hadir ini. Informasi ini saya share di grup Facebook seluruh Indonesia ya. Jadi jangan kaget ketika nanti Anda dipantau dari beberapa wilayah pulau di Indonesia ya. Ini ada dari Jawa Tambak Rejo. Ono sing sambat mau Kak, walaupun sinyal kembang kempis tetap semangat mantau katanya gitu ya. Ini dari Sumberjo banyak Bu ini pasukannya Bu Siti nih kayaknya budal kabeh gitu. Bek Facebook sampai YouTube Bundai. Wes jantenan Mbok Caca Sumberjo ini mesti rame nih. Yang tampil kan artisnya Sumberjo ini. Makanya tampil ya. Oke, ini luar biasa ya. Sudah ada yang tanya ini, saya bacakan aja untuk Bunda berdua, Bunda Siti maupun Bunda Nani. Ini dari Bu Enda Sri Rezeki, TKIP Mutiara Hati kayaknya di Sumberjo juga. Permata Hati ya. Oke, mau tanya untuk para narasumber ya. Bagaimana tips untuk menjadikan lembaga bisa dicintai atau bahasa kerennya favorit gitu ya. Sehingga lembaga tidak lagi mencari murid, namun wali murid yang mencari lembaga. Gitu Bunda Siti. Ini pripun wis ngene wis terpenuhi padahal tempatnya gak cukup, berarti lembaga Bunda ini favorit nih. Pripun itu tipsnya Bunda Siti. Monggo sampai sharing ke teman-teman yang mantau ini. Oke, terima kasih Kak. Karena TK lembaga kami, TK kami itu kan
TK yang berdiri sudah lama sekali ya Kak ya. Mungkin sudah tidak asing di telinga para emak-emak yang ada di wilayah sini. Ya. Untuk membuat kepercayaan sehingga TK kita tetap disenangi, kita bangun dulu gurunya dulu. Membangun guru. Bagaimana caranya guru bisa menarik anak senang sekolah di lembaga kami. Kita awali dengan setiap kali anak datang, senyum sapa, guru harus bisa tebar pesona, Kak. Senyumnya jangan lupa. Itu senyumnya Jangan ikhlas apa menjadi enggak guru Bunda yang biasanya? Latihannya gimana Bunda? Kak, jangan suka jangan menjadi guru yang selalu sakit gigi. Itu tak boleh. Ya Bu Neni ya Bunda Neni, Iya, betul betul, nggak? betul, betul. Itu pripun Bu? Betul, Guru betul. yang suka sakit gigi itu pripun Bu? Kalau sakit gigi gimana Bu Neni? Kamu ketawa gitu Halo ya. Bu Neni. Nggak suka tertawa, setiap kali ketemu anak-anak lari. Nah, kalau menurut Itu sakit saya gigi ya? jadi guru itu, kalau jadi guru itu jadilah guru yang selalu dinantikan kehadirannya. Jangan menjadi guru yang selalu menakutkan kehadirannya. Itu Kak intinya. Setelah pembelajaran atau kepercayaan ini terjaga, oh di situ loh nomor disiwi gurune wapi-api, muridnya pinter-pinter, cara ngajarnya juga oke. Jadi untuk cara ngajarnya pun tidak guru harus dipahami anak. Maunya guru begini, anak harus ikut. Tetapi guru harus bisa memahami apa yang dimau anak. Seperti itu, Kak. Jadi nanti anak di rumah akan bercerita ke wali murid. Oh, Setelah cerita, oh sekolah no TK ku lo, bu gurune cantik-cantik, baik-baik, suka senyum, tidak ada yang sakit gigi. Sabar-sabar. Yang jelas menjalin kerjasamanya ini loh Kak, menjalin kepercayaan ini loh Kak. Oke, yang harus oke, oke, dipertahankan. Iya, iya. Jadi Jadi kuncinya itu ya. kegiatannya itu harus ditata dengan demikian rupa biar wali murid yang sekolah di situ maupun masyarakat tidak kecewa. Jadi saya mengutamakan kepercayaan ini, menjaga kepercayaan itu sangat-sangat sulit Kak, dan sangat-sangat berat. Terima kasih Kak. Oh luar biasa. Jadi pertama kali sudah hadir di pagar tuh udah jangan sampai sakit gigi ya Bu ya. Ya betul. Betul. Gitu ya. Harus nyapa, senyum, sapa, salam. Allah, subhanallah. Memang Ya, kuncinya betul. Tadi bagaimana keluarga besar sekolah ini semuanya, jadi bukannya 1, 2, 3, bukan Bunda Siti aja memberikan membuat masyarakat percaya seperti itu Bun ya. Oke, terima kasih Bun untuk sharingnya dari jenengan. Coba kita dengar dari tips dari KBIT Mutariati, Bunda Nani, pripun? Oke, ini tips Kak biar Sela. lembaga Anda ini kok bisa dipercaya dan favorit sampai ditutup pun mau nerima ini. Pripun itu? Iya, terima kasih Kak Sela. Jadi sebenarnya tidak jauh beda ya, sama, serupa tapi tak sama, gitu ya. Selalu kalau kami selalu menciptakan inovasi dan selalu berkreasi ya dengan pembelajaran yang selalu baru. Di setiap tahun harus diganti kegiatan tahunannya, punya program yang jelas yang mampu memberikan kepercayaan orang tua kepada lembaga, mengenalkan lembaga kepada masyarakat. Jadi tadi ya brandingnya, menaikkan branding tadi melalui media sosial, terus sosialisasi ke masyarakat dan juga wali murid seperti itu, dan juga service excellent.
Jadi bener kalau Hmm. masuk lembaga jangan sampai gurunya sakit gigi, sama seperti itu. Salam, sapa, jadi seperti itu. Sama juga. Jadi service excellent kita, ya, servisnya lembaga kepada tadi wali murid ya, seperti itu. Tidak jauh beda sebenarnya. Oke, oke. Nah, Tanya lagi, sejauh ini baik Bunda Nani maupun Bunda Siti, misalnya nih, setelah misalnya kan orang tua itu ngapunten ya, apalagi pandemi ini orang tua produktif katanya ya. Punya kakak, adik lagi gitu ya. Biasanya nih pengalaman dari KBIT Mutiara Hati maupun dari TK Dharma Wanita Mardisiwi, ya ketika kakaknya sekolah di lembaga jenengan nih misalnya, kan berikutnya punya adik nih. Saya kira ini kan orang tua kan boleh kan milih lembaga. Aku coba, bahasa saya coba ya. Coba kakaknya di Bu Siti nih ya. Adiknya coba tangan di lembaga lain. Itu pernah nggak seperti itu Bunda Siti? Anda alami di lembaga Anda Bunda? Terima kasih Kak. Pernah Kak seperti itu, pernah ada ya, mungkin tidak lembaga kami, mungkin dari lembaga lain juga ada seperti itu. Mungkin satu dua pengen mencoba untuk sekolah di lembaga lain. Itu ada Kak, pernah. Tapi setelah 1 tahun di situ, ternyata adiknya lagi ini kembali ke saya lagi Kak, ke lembaga saya lagi. Sampai itu murid saya sekarang punya anak, sekolahnya tetap di lembaga kami. Sudah punya putu Kak ini saya. Iya, 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 iya. Jadi gini Jadi Bun, betul, betul. Boleh tahu alasannya Bunda, kenapa ya? Ini maaf, ini bukan menyebut merek atau apa ya. Ini kan sharing aja. Ini nyambung dengan lembaga, bagaimana lembaga ini melakukan service excellent katanya Bu Nani tadi. Kenapa kok bisa sampai kembali lagi, itu apa yang membuat mereka kembali ke lembaga Bu Siti? Mungkin bisa diceritakan Bu ya. Jadi kalau kenapa kok bisa jadi balik lagi Bu gitu? Kenapa Bunda? ya mungkin itu ada alasan tersendiri bagi wali murid mungkin yang saya tidak tahu ya Kak. Yang jelas servis kita itu harus lebih baik Kak. Servis kita itu harus lebih baik. Jadi seorang guru itu harus total benar-benar kita menjadi guru, tidak usah malu-malu menjadi guru TK. Seperti dalam pembelajaran ya Kak ya. Seumpamanya waktu kita memakai tema pekerjaan. Saya pernah Kak memakai tema pekerjaan sebagai penjual jamu Kak. Saya yang kami para guru itu ya betul-betul menjadi bakul jamu Kak. Pokoknya enggak usah malu-malu. Bagaimana itu nantinya kan anak-anak itu akan bercerita kembali. Anak-anak kan seneng cerita toh Kak sama teman-temannya yang sebayanya dia di rumah. Mungkin anak ini temannya sekolah di sini, kemudian sekolah di sini. Kok enggak sama ya? Guruku kok enggak pernah jadi bakul jamu ya? Nah, lebih baik untuk ini saya kembali lagi ke TK Mardisiwi. Seperti itu. Harus total, Kak. Saya jadi Oke. badut pun pernah, Kak. Untuk menarik perhatian anak-anak itu semua kami lakukan. Kalau sebagai guru itu harus total. Apa yang saya sampaikan tadi harus total Kak. Jadi guru itu enggak usah malu, apalagi guru TK. Kadang ada guru TK itu malu dengan dirinya sendiri. Ditanya, Ibu ngajar di mana? Di SMP Bu. Padahal guru TK loh Pak. Kak malu dia mengatakan kalau dia itu guru TK. Saya enggak malu Kak. Bangga saya jadi guru TK. Terima kasih. Mantap. Ya, jadi kuncinya totalitas tanpa batas Ya, seperti betul. itu. Kalau di Bunda Nani itu pripun Bun? Hal-hal semacam tadi kan ada nggak pengalaman-pengalaman kakaknya di sekolah di lembaga Anda tiba-tiba kok adiknya bahasa Bu Siti tadi bahasa saya juga incip-incip pengen nyoba di lembaga yang lain. Atau malah sebaliknya ada yang di lembaga lain tiba-tiba pindah ke lembaga Anda. Itu ada nggak seperti itu Bu Nani? Sama ya, ada Kak Sela. Tapi biasanya wali murid yang kakaknya sekolah di kami, terus adiknya disekolahkan di lembaga lain tuh biasanya masih usia-usia pos PAUD ya.
jadi usia-usia masih kecil. Kami pikir itu alasannya biasanya orang tua tidak tega ya. Kalau di lembaga kami itu kan harus mandiri. Jadi orang tua harus meninggalkan anak-anak mereka, diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, seperti itu. Nah, itu yang membuat kadangkala orang tua itu kurang pas gitu ya. Ketika putra-putrinya masih terlalu kecil usianya. Jadi, tapi kebanyakan tuh wali murid akan konfirmasi duluan gitu. Ustazah nanti ketika nanti ini usia TK saya taruh di lembaga Mutiarati ya, seperti itu. Jadi kebanyakan seperti itu Kak Sana. Ya, jadi sejauh ini kok belum ada ya. Ada mungkin ya, tapi kok belum ada gitu. Saya rasakan belum ada Kak Sela. Jadi seperti itu. Oke Bunda ya. Jadi ini ya memang sudah menentukan pilihan seperti itu ya Bunda ya untuk sekolah di. Ya memang ya. Oke. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi ini dari Bunda Raffi Sutiem. Kak Nani dan Bu Siti mendengar paparan tentang jumlah murid yang luar biasa. Tentu itu banyak yang berasal dari luar desa atau kecamatan. Adakah penerapan sistem zonasi atau mungkin ada fasilitas transportasi antar jemput atau apa gitu ya. Terima kasih. Mungkin Bunda Siti sebelum menjawab pertanyaan Bunda Raffi Sutiem, jumlah yang saat ini diterima pripun berapa Bunda? Bu Siti di sekolah Anda? Putus-putus Kak. Ya, Halo. untuk Oke, saya ulangi Bunda, saya ulangi ya. Suara saya terdengar nih Banda ini. Halo. Ya. Saya ulangi ya. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bunda Raffi Sutiem, suara saya apakah terdengar nih narasumber? Oke. Ya. Bunda Raffi Sutiem tadi tanya, mendengar penjelasan Bunda berdua itu jumlah muridnya luar biasa. Itu apakah ada penerapan sistem zonasi atau ada penjemputan transportasi seperti itu ya. Nah, Bunda Siti, saya tanya dulu sebelum menjawab itu, jumlah murid saat ini yang diterima sampai berapa, Bu Siti? Ini sudah lebih 50, Kak. Oh, targetnya berapa, Bun? Sebenarnya sih sudah Pak, Kak, ini sudah target ya. Soalnya sing kelompok B itu sudah yang tertinggal masih banyak. Di kelompok A yang naik kelompok B juga sudah banyak, Kak. Oh, gitu. Sambil mikir ini ya, mikir ruangannya tadi juga ya. Oke, itu ada ini tak Bu? Ini Bunda ini kan penasaran. Ada nggak wilayah murid yang di luar terus ada fasilitas khusus gitu Bu di tempat Bunda Siti? Ada kayak penjemputan transportasi gitu loh Bu? Ada nggak Bu? Oh, terima kasih Kak. Buat Bu siapa tadi Kak? Bunda siapa? Bunda Raffi Sutiem. Bunda Raffi Sutiem. Ya Bu Sutiem aja panggilannya Ibu ya. Oke, Bunda Sutiem, terima kasih atas pertanyaannya ya. Semoga hari ini selalu sehat bersama kami di Jengker Sentui yang selalu hadir setiap jam 10 sampai selesai. Baik, untuk transportasi saya kira tidak ada Kak. Soalnya yang dari luar Kecamatan Sumberjo itu biasanya yang bapaknya atau ibunya itu kerja di kantor Kecamatan Sumberjo, kan sambil pulang berangkat bawa pulang diambil gitu. Terus lainnya ada yang jualan di pasar Kak. Oh iya. Ya, ada yang dari puskesmas, kerja di puskesmas, dari kantor, misalkan ibunya di puskesmas, dibawa nanti pulang diambil. Seperti itu Kak, tidak ada transportasi atau apa yang lain. Oke Bunda ya, luar biasa ini. Oke, jadi ya Bunda memang sudah apa ya sambil
kerja orang tuanya, oh deket aja nanti saya ambil ketika pulang gitu atau jemput gitu Iya, ya Bunda. ya, betul, Oh, oke. betul. Tapi Ya. juga ada yang langsung diantar nanti pulang diambil itu yang dari daerah Balen itu kan Mm-mm. memakai transportasi umum Kak itu. Yang jauh dari Balen Oh, itu. Iya, kan iya, dekat Kak, iya. jalan ke utara 100 meter kan sudah sampai. Makanya tadi strategis Kak untuk TK kami tempatnya. Iya. Mantap, mantap. Iya, iya Bun, ya. Terus ini Bunda Nani masih nyimak atau belum nih? Bunda Masih, Nani? masih Kak Iya, Sela. kok layarnya Iya. kok jadi gelap ini kenapa ini? Masa? Kok enggak ya, di sini biasa aja. Ya, ini layarnya di Oke, tempat saya jadi gelap soalnya. Ya, oke Bunda, sambil menunggu layarnya tampil, nggak apa-apa dijawab aja. Yang penting suaranya terdengar dulu. oke. Tadi Bunda Sutim tanya itu ya, jenengan pripun di lembaga Anda. Kalau ada nggak dari luar kecamatan Kaltidu Ya, yang sekolah di tempat. Terus itu ada nggak fasilitas khusus kayak transportasi untuk penjemputan Bunda? ya. Terima kasih pertanyaannya, Bu Suti. Selamat Bunda pagi, Raffi Sutiem. Assalamualaikum. Ya. Ya, Bu Suti. Oke, kalau siswa yang dari Mutiara Hati rata-rata kebanyakan itu dari luar daerah, Kak Sela. Ya. Hmm. Jadi ada yang dari Gayam, ada yang dari Ngasem, ada yang dari Dander juga ada yang dari ini mana pinggiran kota Bojonegoro itu Sukoharjo, ya itu Oh ada. iya iya. Nah, tapi kalau fasilitas antar jemput dari lembaga sendiri tidak ada, karena orang tua berinisiatif untuk istilahnya apa ya, rombongan ya Kak Sela ya. Rombongan biasanya becak, terus apa itu yang VR itu model-model ya. Kalau masyarakat biasa menyebutnya, ya lebih pakai 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 seperti itu Kak Sela. Jadi becak Oh, rombongan gitu. Kalau dari lembaga sendiri belum ada saat ini. Sebenarnya sudah ada wacana, tapi belum bisa untuk merealisasikannya untuk saat ini. Seperti itu. oke. Ada berarti di lembaga Bu Nani gak ada zonasi ya, maupun di tempatnya Bu Siti ya, gak ada Tidak ada. sistem zonasi ya. Tidak ada Oke. Kak, tidak ada. Tidak ada Kak. Ya Kalau ya bagi berarti kami ini Kak, Mm, mm. menyekolahkan anak itu ya hak orang tua gitu. Mau menyekolahkan di mana, ya itu kami terima gitu. Jadi Oke tidak ada oke. yang sistem zonasi. Ya. Siap, siap. Terima kasih. Semoga Bu Setiem sangat bisa menerima ya pertanyaan ini. Berikutnya ini dari Bunda Hindah S. Bunda Hindah itu kalau nggak salah TK Kartini sama PAUD Kartini Pacul ya. Ini beliau tanya, PAUD Kartini Pacul Bojonegoro siap mengikuti dengan seksama. Bagaimana cara mendapatkan anak didik sesuai target? Bersaing secara sehat, ada kuncinya ya Bunda berdua. Bersaing secara sehat, sedangkan di sekitar kita banyak sekali lembaga serupa berdiri. Monggo ini kayaknya dia ada curhat-curhat dikit gitu ya. Ada persaingan yang enggak, yang dimaksud enggak sehat itu saya enggak paham ya. Jadi yang tahu pelaku-pelaku ini mungkin pripun ini menyikapi ini dan ini cara mendapatkan peserta ben koyok Bu Siti, ben koyok Bu Nani itu loh, bagaimana? Monggo Bu Nani dulu mungkin ya, Bu Nani dulu. Ya. Jadi kalau menurut pengalaman kami, eh, gimana ya bersaing sehat itu, ya tadi kita serahkan hak orang tua itu mau disekolahkan di mana putra putrinya, dan kita ya wajibnya memberikan pelayanan yang baik gitu ya. Dan selalu berinovasi, jadi programnya itu selalu diperbarui. Tidak tahun ini kita bikin program, terus dipakai lagi tahun berikutnya, dipakai lagi tahun berikutnya. Nah itu anak-anak sendiri juga akan bosen gitu ya. Jadi kita harus selalu berinovasi, bersaing secara sehat, dikembangkan kemampuan kita, dan selalu belajar. Berusaha untuk memperbaiki selalu lembaga, mengupgrade diri, jadi selalu belajar. Jadi guru PAUD jangan terima seperti ini saja. Harus selalu mengikuti perkembangan ilmu kepautan terkini. Gitu. Oh ini bisa dibikin seperti ini, biar orang tua itu tertarik gitu. Seperti tadi ya harus diiklankan juga. Ibaratnya kita dodolan iku kudu
towo apa ya, jualan kita ya, menawarkan jualan kita. Nah, jadi kalau masanya kita lagi ini ya, boomingnya harus pakai IT, ya kita harus belajar IT gitu loh. Seperti itu Kak Sela. Oke. Jadi intinya ya penerapan tadi, service excellent dan jangan, yang saya tangkap dari lembaga ini, jangan monoton itu aja ya. Kemarin gini, tahun depan ini, tahun depan lagi, sehingga kayaknya nggak ada sesuatu yang baru gitu ya, sehingga orang tua sekarang menurut saya juga cerdas ya Bunda ya, memilih yang terbaik untuk putra putrinya kan, tentunya seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Siti, pripun Bunda untuk menyikapi tipsnya bagaimana lembaga Anda ini bersaing ya? Di Bu Siti juga di Sumberjo kan juga banyak Bun ya, berdiri lembaga-lembaga sekitar yang notabene sama layanannya, dan apa yang membuat di yang ditanya Bu Indah ini, yang membuat di lembaga Bu Siti ini kok targetnya terpenuhi gitu loh Bunda. Padahal gedungnya terbatas, enak saya harap daftar. Pripun Bunda Siti? Ya, terima kasih Kak Sela. Oke, terima kasih buat Bu Hendah. Ini Bu Hendah ini juga Bunda PAUD yang sangat berkreatif dan inovatif Kak, ini Bu Hendah ini yang ada di TK Paco. Ini sangat luar biasa ini Bunda yang satu ini. Oke. Kayaknya sama ya Bu Nani ya. Kayaknya sama. Kita sebagai guru TK itu tidak monoton untuk pembelajarannya, Kak. Kita harus selalu berinovasi dan berinovasi. Kreativitas di guru TK sangat penting. Kita harus selalu membuat lembaga itu semenarik mungkin. Bagaimana cara menariknya? Mungkin Bu Hindah itu sudah tahu bagaimana cara menarik wali murid atau siswa untuk sekolah di lembaganya. Sangat paham beliaunya. Dan saya kira untuk lembaga-lembaga itu semuanya sama strateginya untuk menarik murid-murid dari luar maupun dari daerah yang lain. Karena apa Kak? Kalau kita pembelajarannya monoton dari tahun ke tahun itu, gurunya ya tidak menarik, kemudian gurunya itu juga seperti itulah Kak, tidak mau mengikuti zaman. Kalau sekarang zamannya betul kata Bunda Neni, kalau sekarang itu zamannya sudah zaman online, zaman Facebook, zaman apa, gurunya ndak bisa, malah pintar murid itu yang ndak perlu ya Kak ya, perlu ke Kak Sela ini, perlu diajari IT ini. Kemudian Kak, kalau masalah bersaing tentang lembaga itu saya kira itu sudah biasa, tapi bersaing sehat. Jangan sampai menjatuhkan lembaga lain yang akhirnya lembaga itu tidak ada muridnya sama sekali. Itu yang tidak diperbolehkan ya Kak. Bersaing secara sehat gitu. Dan semuanya cara-cara menarik wali murid ini saya kira kita sudah tahu sendiri, kita juga sama, kata Bu Neni tadi, berinovasi. Itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda, luar biasa. Terima kasih admin yang sudah naikkan layar lagi. Semoga admin lancar terus ya, admin di rumah ya. Ini adminnya didander Bu, sedang didander ini. Oke, Bunda, ini luar biasa ya untuk jadi saya garis bawahi tadi, bersaing secara sehat. Oke ya. Jangan sampai satu lembaga menjatuhkan lembaganya, bahkan sampai gak duit murid. Bagi ya namanya juga enggak ini sampai ya, oyo-oyoan enggak. Astagfirullah ya. Janganlah, biar wali murid aja yang menentukan pilihan ya. Oke, kalau ya, di tempat Bu Siti ini sejauh ini ada nggak semacam persaingan yang kurang sehat gitu Bu? Ngapunten nih, sekedar sharing aja, nggak perlu diceritakan, cuma ada ndak gitu aja Bu Siti? Nggak ada Kak,
karena Nah, sekarang guru kita itu kekeluargaannya sangat erat sekali, Kak. Jadi kita saling menjaga, Kak, menjaga hati. Itu yang penting menjaga hati, Kak. Tidak ada di Sumberjo persaingan yang tidak alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah Insya kalau Allah. gitu. Nah sekarang cerita dari Bunda Neni nih, Pripun di Kaltidu ini. Ini curhatan dari Bu Hindai mungkin mewakili lembaga lain juga atau mewakili bahkan lembaganya dia. Karena saya tahu betul ya di mana posisi letak lembaga beliau Bu Hindai ini ya. Monggo Mbak Neni. Kamera Anda kok gak tampil lagi Mbak ini. sedang sedang ini kayaknya internetnya tempat saya juga agak mendrip-mendrip ini sekarang. Monggo, Bu Iya. Nani, suaranya terdengar kok, gak apa-apa. Monggo dilanjut jawab aja. Ini sharing saja ya Kak Sela. Iya betul. Jadi gini Kak Sela, kalau kami pribadi mungkin menyerahkan kepada orang tua ya, itu putra putrinya mau disekolahkan di mana gitu ya. Terkadang memang ada ya wali murid yang sudah sekolah di tempat lain, tiba-tiba ingin memindahkan putra putrinya di lembaga lain gitu ya, seperti itu. Maaf, saya potong. Di sini menarik nih. Ini banyak terjadi di lembaga lain kayaknya. Banyak cerita Kak Sela juga. Tiba-tiba di tengah jalan ada wali murid dengan di lembaga Anda. Nah, Iya. ini adakah komunikasi antar lembaga Anda dengan lembaga yang ditinggalkan? Seperti itu. Mungkin sambil sharing ke yang lain. Pripun Bu Nani? Kalau dari lembaga kami ya Kak Sela, ada sih beberapa ya, nggak banyak sih, dua ya, ada sekitar ya nggak banyak lah. Itu mengajukan pindah ke tempat lain dengan alasan mungkin tidak bisa ini ya, atau dekat dari rumah gitu, nggak ada yang antar gitu ya, nggak ada yang antar di tempat kami gitu. Jadi harus disekolahkan di lembaga dekat rumah gitu misalkan ya. Kalau kami pribadi selalu menyiapkan surat pindah Kak Sela. Oh iya. Kami sertakan surat pindah di situ untuk memberi kebebasan dan keleluasaan kepada wali murid untuk memilih lembaga mana yang ingin ditempati putra putrinya untuk melanjutkan sekolahnya, tahunya di situ. Iya berarti ya ada komunikasi lah, baik ini resmi kalau sudah ada surat. Jadi dari lembaga Anda ke lembaga yang itu ada komunikasi. Saya takutnya ini tiba-tiba pindah, yang satu bingung ini kok nggak ada ngomong apa-apa gitu ya. Terus ini yang perlu saya lanjuti dari presentasi Anda tadi di tengah perjalanan, misalnya tengah semester tiba-tiba ada siswa pindah. Tadi jenengan menyampaikan kami tidak menerima kecuali gurunya di sekolah Anda boleh ya. Kenapa kok seperti itu, Mbak? Boleh diceritakan? Kalau melepas kita iya Kak, tapi kalau untuk menerima, nah itu yang harus kita pertimbangkan dengan tim guru gitu ya. Jadi tidak sembarangan kita bisa lantas memasukkan anak baru ke lembaga kita di tengah-tengah semester gitu. Iya boleh dipertimbangkan, boleh dijelaskan kenapa kok seperti itu, atau memang sudah ada ketentuan kurikulum atau kebijakan atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Yang seperti saya sampaikan tadi di depan ya Kak Sela. Jadi kalau pertimbangannya anak-anak yang dimasukkan di tengah-tengah tahun ajaran itu apa sih istilahnya itu bisa mempengaruhi kondisi kelas yang sudah stabil gitu Kak Sela. Jadi anak-anak maksudnya seperti itu. Terus ada indikator yang harus mereka capai yang semuanya sudah melaksanakan, tapi karena dia baru masuk, akhirnya kita harus mengulang kembali gitu Kak Sela. Itu yang membuat pertimbangan kenapa lembaga tidak memasukkan anak-anak itu di tengah-tengah semester seperti itu. Oke, paham. Baik, ini waktunya tinggal dikit lagi. Terakhir ini ya, kalau ada 2 pertanyaan, ini ada yang pertama ini dari Siti Faiko, yang kedua Bunda Hulu. Kalau Bunda Hulu ini efektivitas dalam masa pandemi ini ya, pembelajaran efektif nih. Maaf Bunda, ini kemarin nih pembahasannya ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik, dari Siti Faiko. Hadir Kak, mohon bantuannya dong Bunda
Bunda berdua ya, Bunda Siti dan Bunda Ya. Neni. Maaf Bunda Neni, coba di tempat saya kamera Anda tidak tampal. Coba di stop cam sama dinyalakan lagi. Siapa tahu Oke. ada masalah. Oke, stop cam coba nyalakan lagi. Sudah Kak Sela? Gelap. Ada mungkin trouble, di stop cam aja dulu. Nah, biar lihat wajah Anda. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya wes, Ini ya. pakai gambar aja nggak apa-apa sementara. Aduh. Ini Oke, Bunda Kak Pak Iko tanya ini, kalau sudah berusaha semaksimal mungkin Bunda, tapi untuk wali murid tetap ada yang belum mengerti pentingnya PAUD. PAUD ini kan sekarang istilahnya tuh formal non formal ya. Harus bagaimana ya Bunda agar mereka mengerti betul dan semangat greget untuk mau nyekolahkan anaknya di PAUD. Mohon pencerahannya dari Bunda Siti maupun Bunda Neni. Mungkin dari Bunda Siti dulu. Pripun Bu, meyakinkan orang tua biar mereka tuh greget. Penting loh sekolah PAUD itu. Enggak, ini bukan sekedar dolanan gitu Bunda. Selama ini yang dilakukan Bunda Siti pripun untuk meyakinkan orang tua itu Bunda. Ya, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Dari Siti Faiko, dari Bunda Siti Faiko, Bunda. Oke, terima kasih Bunda Siti Faiko. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Anda. Mungkin kepercayaan itu memang sangat sulit sekali kalau memang sudah tidak percaya anakku gak tak sekolah nono PAUD tapi tak sekolah no langsung no SD. Ada Kak, memang ada untuk orang-orang tua yang punya anak usia sekolah PAUD itu ada yang pengen langsung anaknya itu sekolah di SD, itu kayaknya banyak. Karena apa? Mungkin pemikirannya orang tua sekolah no PAUD itu regane larang. Nah, itu kan suatu image yang apa Kak? Yang tidak perlu iya, negatif ya, negatif. Ya, negatif. Nah, ini caranya Kak. Pendekatan itu perlu Kak, pendekatan. Kemudian setelah kita dekati, kalau kita tahu rumahnya, kita berkunjung ke rumahnya, kita beri penjelasan sekolah PAUD itu di sini. Kalau memang beliaunya itu keberatan dengan keuangan, kita bisa sharing untuk biayanya. Kemudian mungkin untuk anak-anak itu pengen Kak sekolah di TK itu atau di PAUD itu kayaknya anak-anak itu sangat seneng. Mungkin orang tuanya saja yang nggak begitu mau ribet. Mungkin kendalanya dengan biaya atau mungkin kendalanya yang ngantar nggak ada. Itu kan ada beberapa kendala sehingga wali murid itu tidak pengen anaknya sekolah di TK, maunya langsung di SD. Itu Kak. Berarti Bunda Siti datang mendekati terus memberikan solusi gitu ya Bunda ya. Iya, memberikan solusi. Kita bicara dari hati ke hati Kak. Ini pernah saya lakukan Kak. Ini pernah saya lakukan. Kan saya dapat cerita dari wali murid. Ya, begini, betul. Bun, ini temannya Zidan ini Bun masih ada usianya 4 tahun. Mau saya ajak sekolah di sini, anaknya mau Bun, tapi Mbok Bun yang enggak mau disekolahkan di SD saja nanti, kan gitu. Kemudian setelah pulang sekolah, anak-anak pulang, kami dari guru-guru di sini datang Kak. Saya minta alamatnya, kemudian saya datangi ke rumah. Ternyata kan alasan dari orang-orang yang tidak mau menyekolahkan anak-anak di PAUD itu karena biaya itu tadi Kak. Enggak Bu, katanya sekolahnya ini mahal, harus urunan ini itu. Nah, ternyata kan enggak sejauh itu gitu loh Kak. Kalau di TK Madisiwi, masalah biaya kita ramah biaya Pak Kak ini. Tidak terlalu tidak mahal. Bisa dijangkau oleh kalangan bawah pokoknya kalau di TK Madisiwi ini. Soalnya kan gurunya sudah PNS Kak. Ya, oke. Saya paham. Jadi untuk menarik ini kita perlu bicara dari hati ke hati.
Wah, Begitu. ini ilmu Terima berat kasih. nih. Saya perlu berguru ke Bu Siti nih ya, ngomong hati ke hati ini. Oke, terima kasih Bu Siti. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau Bunda Neni ini pripun Bun, tuh ada nggak kasus seperti itu di daerah Anda atau wilayah Anda, Iya. ada anak yang mau sekolah, terus bagaimana meyakinkan orang tuanya ya Bun, ini bukan anaknya. Ini anaknya mau tapi orang tuanya nggak mau Bunda, pripun? Ini tadi dari Bunda siapa Kak Sela? Dari Bunda Siti Faikoh ya. Dari lembaga. Nggak tahu ini nggak nyebut lembaga ini cuma dari Bunda Siti Faikoh gitu Oke, aja. okay. Kalau pengalaman dari lembaga kami Kak Sela, kami lebih ini ya menguatkan parenting orang tua ya. Jadi kelas orang tua itu benar-benar kami maksimalkan di situ. Jadi intent mengadakan pertemuan, terus mendatangkan narasumber ya, mungkin bisa memberi pencerahan kepada orang tua wali murid. Karena apa Kak Cela? Ketika orang tua itu sudah memahami itu, maka orang tua itu akan jadi apa ya istilahnya iklan gratis ya, yang Oh yang iya, kekuatannya bisa melebihi iklan-iklan menggunakan media sosial gitu ya. Jadi ya dari oke, mulut ke mulut kan itu lebih cepat ya, ya, jaringannya lebih cepat gitu ya. Begitu. Jen, Jen. Jadi di lembaga kami juga ada hari konsultasi orang tua di situ. Jadi orang tua bisa konsultasi di hari yang sudah dibuat jadwalnya oleh para guru. Jadi di situ akan dipahamkan, diberikan pemahaman terkait dengan pendidikan anak usia dini. Terkhusus perkembangan putra putri beliau. Seperti itu Kak Sela. Jadi Oke, oke. memaksimalkan parenting seperti itu. Alhamdulillah, ya ya luar biasa. Jadi ada jadwal khusus gitu sampai ada Iya. penjelasan gitu sehingga Iya. mereka paham betul. Oke Bunda, menarik memang tapi sayang ya waktunya juga ada di ujung ini hari Jumat juga yang mau Jumatan ya. Kak Sela tetap mengikuti protokol pemerintah, tetap di rumah, sholat duhur aja ya. Saya terbuka di sini. Ya, terakhir Bunda selaku closing statement dari masing-masing lembaga. Coba Bunda nanti dihidupin lagi kamarnya, apakah bisa tampak? Oke, tak coba Kak Sela. Coba ya, siapa tahu Siap? udah bisa. Sudah Ya, Kak Sela? di tempat saya gelap, nggak usah. Yes, ya, pengen lihat wajah terakhir, maaf, wajah penutupan ya. Di Aduh. stop aja, kamera stop aja gak apa-apa ya, biar tak lihat ikonnya aja gak apa-apa. Oke, baik. Terakhir kita kasih closing statement, kesimpulan lah bahasa kerennya ya dari masing-masing lembaga ya. Gak banyak ini waktunya tinggal 1 menit nih. Ya silakan nanti tambah dikit gak apa-apa. Yang pertama dari Bunda Neni dulu, monggo Bunda. Oke, Kak Sela, terima kasih kesempatannya. Jadi, terima kasih kami sampaikan kepada pihak blogger Bojonegoro yang sudah memfasilitasi para pendidik PAUD untuk bisa sharing jengker santuy, curhat santai di forum ini ya. Harapannya ini dapat memberikan inspirasi untuk lembaga-lembaga yang saat ini sedang melaksanakan PPDB. Terima kasih juga kepada saudara saya. Halo, Mbak Siti dari IGTKI Kabupaten Bojonegoro yang Ya, sudah bersama di sini memberikan banyak pengalaman ya dan ilmunya yang tadi sudah disampaikan begitu banyaknya. Terima kasih Mbak, Ibu Ebet ya. Dan untuk para pendidik yang ada di Bojonegoro tetap semangat ya meskipun kita berada di era pandemi yang memberikan yang membatasi ya yang banyak sekali memberikan batasan maksudnya, namun kita harus melaluinya tetap dengan optimis selalu ya. Insya Allah akan selalu ada jalan selama masih ada semangat dan usaha yang tentunya diiringi dengan doa ya. Banyak yang masih harus kita lakukan untuk kebaikan lembaga kita. Jangan lupa kalau anak-anak kita masih sangat merindukan kita. Jadi jangan pernah berhenti bergerak agar otak, kreativitas dan inovasi kita terus berjalan, gitu ya. Dan kepada para pemangku kebijakan, kami para pendidik PAUD sangat mengharapkan dukungan penuh, terutama pada saat ini kami merasa berada di masa-masa yang sangat sulit ya. Mohon dukungannya. Demikian, saya selaku pribadi mohon maaf
Apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sampai lupa. Ini saya belum tanya ini dari masing-masing lembaga. Ini ada door prize atau enggak ini? Dari Himpaudi ada door prize atau enggak? Kalau enggak ada enggak apa-apa ya. Ada Ada 3 buku, Kak Sela. wow, ini ada tadi yang sudah catat, ini ada 4 penanya ini. Nanti siapa? Jadi yang penanya 3 penanya pertama jelas dapat ini ya. Terus nanti setelah ini kita akan closing statement Bunda Siti. Monggo Bunda, kesimpulan dan pesan mungkin kayak biar masyarakat saat ini di tengah pandemi tetap optimis Bunda. Monggo Bunda Siti, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kak. Yang pertama, terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih selalu diberi kesehatan sehingga bisa hadir di sini memenuhi undangan dari Bodker Bojonegoro, Jengker Sentui dalam keadaan sehat. Kemudian terima kasih saya juga pada panitia PPDB saya yang berada di Sumberjo. Halo, terima kasih. Kemudian kepada bunda-bunda atau yanda wali murid TK di sini yang selalu setia setiap saat di Facebook maupun di WA Group selalu semangat menyemangati anak-anak kita. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman Blogger Bojonegoro, terutama Kak Sela yang menjadi host hari ini. Wow, luar biasa. Selalu sehat ya Kak. Ya, terima kasih Bunda. Oke, terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang masih setia pada Sentui, Jengker Sentui pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya di era new normal ini kami mohon bimbingan juga, mohon pembinaan untuk menyambut new normal khususnya di bidang pendidikan. Semoga ke depannya nanti kita sebagai bunda-bunda PAUD tidak salah langkah untuk di situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih dan terima kasih untuk pemirsa YouTube, pemirsa Facebook dimanapun Anda saat ini berada. Mungkin perjumpaan kita selama tadi ada yang kurang atau ada yang salah di hati penjenengan. Mohon maaf dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info Bunda Siti, apakah ada door prize dari IKTKI Bunda? Oke Kak, ada APE Kak. Wah, keren nih. Ini penanyanya ada 4 orang yang saya catat. Yang pertama Bu Enda Sri Rezeki, kemudian Bunda Raffi Sutiem, Bu Hinda S, sama Bu Siti Faiko. Monggo, yang Himpaudi berarti 3 buku diserahkan pada Bu Enda Sri Rezeki, Bunda Raffi Sutiem, dan Bu Hinda. Kalau yang dari IGTKI, APE berapa Bunda? Berapa jumlahnya? Karena yang oke Kak, karena yang berpartisipasi bertanya pada hari ini 4 orang, biar enggak eker-ekeran Kak, semua 4 mendapat APE dari kami. Alhamdulillah, terima kasih. Oh iya, kemarin yang ikut hari keempat yang belum japri ke kami melalui media sosial Blogger ya. Anda nonton ini adalah media sosial kami, silakan japri ya alamatnya. Yang buku sudah yang kemarin, yang pulsa ini kurang ya kemarin nih ya. Mohon japri ya ke kami. Oke Bunda, saya juga ucapkan terima kasih dukungan dari IGTKI, Himpaudi, juga yang kemarin ngisi pulsanya Kak Sela ya. Terima kasih banyak ya. Wedi Kak Sela off maneh paling ya. Terima kasih. Kak Sela. Dalam Kak Sela. Halo. Karena yang bertanya 4, kami tambah lagi 1 Kak Sela. Benar Bu Siti tadi ya, kere-keran. Aduh kasihannya. Siap, ya. Nanti biar jawab. Oke, diralat Kak Sela. Oke, baik. Terima kasih Bunda ya. Terima kasih ya kami ucapkan dukungan dari Himpaudi, GTKI ada luar biasa.
menyiapkan ini ya. Waduh, kami cuma memfasilitasi blogger ini ya. Dan alhamdulillah respon masyarakat sangat positif. Kami juga kemarin menghadap beliau, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Pak Dendi juga merespon positif kegiatan ini ya. Terima kasih Bunda-bunda yang sudah mengucapkan terima kasih pada Bupati dan Pak Dendi selama kegiatan ini, baik di awal sambutan maupun ini sudah kami sampaikan ke beliau juga. Beliau mantau loh ya. Ya, karena kini pakai jejak digital walaupun sudah selesai, linknya masih ada ya, seperti itu. Baik, kami mewakili Blogger Bojonegoro mengucapkan terima kasih pada Bunda Siti yang sudah sharing Sama-sama, Kak. luar biasa. Bunda Neni juga terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak Sela. Sore-sorenya semoga sharing ini bermanfaat. Ingat ini kekal ya, karena di jejak digital positif ini akan terus ditonton banyak orang sampai kapanpun selama linknya masih eksis di media online. Semoga menjadi amal jariah dari para pejuang Himpaudi dan maupun pejuang dari IGTKI. Sukses selalu untuk bunda-bunda semua, tetap semangat melayani dengan hati katanya tadi ya, agar di Indonesia semakin berkembang maju. Akhirnya dari Kak Sela, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata sama mandu. Tetap semangat Bunda, dan jangan lupa besok masih ada waktu. Besok jam 10 kita mulai dengan tema bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan PAUD ya, para pendidiknya khususnya di era pandemi ini. Sukses selalu untuk kita semua dari Kak Sela dan teman-teman Blogger Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.